Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Mungkin sudah banyak yang menyadari ya bahwa permasalahan Habib Rizik dengan Jokowi itu memiliki sejarah yang panjang. Masuk ke dalamnya itu masalah Jenderal Baligo, kemudian masuk di dalamnya itu permasalahan pembatalan nasab, begal nasab, dan lain sebagainya. Ini karena ketakutan dari orang-orang yang berkuasa sekarang saat itu kepada Habib Rizik yang bisa mengakomodir umat Islam dari semua kalangan. Itu Muhammadiyah ada di situ, NU, anak-anak pesantren itu ya, apalagi di Tasik, di Garut juga sebagian. Itu gandrung sekali terhadap Habib Rizik. Nah sekarang masih ya, cuman memang tidak semasif dulu. Nah tapi saya melihat ini sekarang ada kekuatan yang mungkin akan muncul kembali. Entah bagaimana Pak Prabowo itu ya di dalam sikap politiknya. Kalau kata Pak Said Didu kan, saya itu mendukung Prabowo, kata Said Didu nih, tetapi tidak setuju dengan manuver-manuvernya karena memang seperti tidak punya identitas ya, masih mengakomodir kedua belah pihak. Namun kita tidak tahu kan bagaimana kedepannya itu, betul-betul tidak tahu. Cuman yang jelas sekali lagi, kalau Pak Amin Rais ya, kemudian Habib Rizik itu tidak mau sampai pemerintahan ini berhenti di tengah jalan. Ini kenapa? Karena permasalahannya akan banyak sekali, ekonomi akan terpuruk, kepercayaan investor akan sangat berkurang, sangat menurun, dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa pula kita melihat pemerintahan Prabowo itu lepas dari kritik, apalagi setelah ada film itu ya, kemarin itu Pesta Babi itu. Nah itu yang ingin saya mereaksi film itu, tuliskan di bawah kolom komentar ya. Tapi saya juga belum nonton sih, cuma lihat podcast-podcastnya aja. Katanya bisa nonton cukup dengan 10 orang ya. Nantilah insya Allah bisa ditampilkan ya. Tapi tidak di YouTube tentunya. Dan itu bagus filmnya. Nah, saya melihat sekarang bahwa upaya untuk mengangkat kembali isu nasab ya, kemudian menyerang Habib Rizik itu terjadi lagi, diusahakan. Jadi sekarang itu sedang terpecah konsentrasi di dalam media sosial itu. Ada yang terhadap Rismon, ada yang terhadap JK, ada yang terhadap Pak Amin Rais, ada yang terhadap Habib Rizik. Nah ini ijazah palsu juga menjadi berkurang atensinya ya. Ala kulihal, termasuk salah satu yang menyerang Habib Rizik itu adalah Guru Gempul. Nah inilah video yang bersangkutan ini yang akan kita bahas ya. Ya orang-orang bilang jangan bilang guru ya, dia pengennya disebut seperti itu ya, saya mah bilang begitu aja. Terus mau bilang apa lagi begitu, gemblung. Soalnya saya nggak tahu juga nama aslinya siapa orang itu, ya nggak jelas. Nah pada akhirnya ya apa-apa yang dilakukan Rhoma Irama, apa yang dilakukan oleh Gurgem itu tidak mencerminkan Muslim sama sekali. Kenapa? Karena Muslim yang memang betul-betul belajar itu akan merasa terwakili oleh sikapnya Habib Rizik. Karena nahi mungkar itu perkaranya wajib dan wajibnya itu wajib kifayah. Tatkala ada yang melaksanakan hal itu seharusnya kita itu berbahagia. Nah kemarin Habib Rizik itu mengadakan acara di Surabaya dan sekitarnya. Dan waktu di bandara itu sudah disambut dengan amat sangat antusias. Inilah yang saya katakan mungkin sebuah kebangkitan ya dari FPI setelah kemarin kita mendengar Menteri Koordinasi Koperasi itu juga mengatakan FPI dengan nama yang lama, yaitu Front Pembela Islam ya, bukan Front Persaudaraan Islam. Itu menarik. Nah pada akhirnya mungkin ya video-video inilah yang menjadikan orang-orang seperti Gurgem, si Imad, kemudian Rhoma Irama itu menjadi kepanasan karena fitnah yang mereka tebarkan pada akhirnya tidak mengurangi sedikit pun terhadap orang-orang yang memang dari awal mengikuti Habib Rizik itu atas dasar kecintaan terhadap Islam ya, bukan asobiyah sedari awalnya demikian. Ini kita akan lihat dulu sebelum masuk ke videonya si Gurgem ya, di mana ini video di bandara. Banyak
Ini belum lagi kalau kita melihat acaranya ya, cuman acaranya tidak akan saya tampilkan di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabiyana Muhammadan. Nah, PM juga ada tuh. Nah, sebentar ini ini video ini dibuat beberapa waktu sebelum, seingat saya ya, sebelum Habib Rizik di Surabaya. Ya, entah ya bagaimana si Gurgem ini posisi di dalam media sosial, saya juga kurang paham. Tapi kalau ada yang misalkan mengatakan ini apa namanya ada hubungannya sama intelijen, kalau saya sih nggak percaya ya. Cuman dia dipakai ya mungkin saja tanpa sepengetahuan si Gurgem itu sendiri. Jadi pandangan-pandangan si Gurgem itu pandangan-pandangan orang yang tidak memahami keislaman sama sekali, dan beberapa pandangannya itu malah sudah mengeluarkan yang bersangkutan ini dari Islam. Saya harus menekankan hal itu ya, supaya orang-orang kasih tahu tuh orang-orang yang kagum-kagum sama si Gurgem, ini orang tidak mengetahui agama sama sekali dan berani berbicara tentang agama, dan perkataannya itu seringkali acap kali bisa mengeluarkan sohibul aqaidnya ya, orang-orang yang memiliki kepercayaan seperti itu keluar dari agama Islam. Saya memberitahu saja. Kita saksikan nih. Assalamualaikum Beda, selamat datang di sebuah negara yang hukumnya cukup tricky dan agak membingungkan. Sekitar 1 bulan yang lalu, Pak Habib Rizik bikin sebuah ancaman kepada saya, yaitu apabila video saya yang ini itu viral, dilihat banyak orang dan membangun opini publik, maka saya akan dipidanakan, itu kata beliau. Tetapi kalau tidak viral, ya sudah, tidak apa-apa, anggap aja asap gitu. Nah, jadi guru gembrot ini bicaranya sok pinter, sok tahu, saudara. Nah itu, nah, beberapa persis. pengacara mengatakan, Habib ini biarkan atau tuntut. Saya bilang lihat aja dulu. Kalau memang fitnahnya terus berkembang, ya kita persoalkan, kita tuntut, kita laporkan. Tapi kalau dia kemudian menguap seperti asap begitu aja, udah biarkan. Nah sebentar ya, coba betul itu yang dikatakan oleh Habib Rizik, orang ini ngomongnya asal-asalan dan lain sebagainya. Bayangkan ya, orang seperti Gurgem ini sholat sah pun mungkin tidak punya ya, karena dia itu tidak terikat oleh ajaran-ajaran Islam yang bersanad. Dia itu hanya mengungkapkan apa yang dia pikir itu Islam, padahal bukan ya. Dan kita bisa berbicara tentang hal itu. Anda yang tidak memiliki dasar yang cukup di dalam agama mungkin terkagum dengan pikirannya si Gurgem ini. Nah, buat anda yang tidak terkecoh, alhamdulillah ya, alhamdulillah, itu sebuah nikmat besar. Video itu sebenarnya cukup menarik perhatian saya, dan orang-orang juga banyak yang nge-tag ke saya gitu. Cuman dalam hal itu saya tuh berpikir tentang hal yang lain, yaitu apa? Saya begitu terkesimanya sama Pak Habib Rizik, karena beliau itu sudah sepuh, sudah terikat banyak kontroversi, sudah ada berkali-kali dilaporkan dan dipidanakan, tetapi beliau itu nampaknya tidak kapok dan hidup seperti apa adanya dirinya gitu. Jadi beliau masih tetap berkata-kata kasar, ngomongnya itu penuh kebencian Baraya, kata-katanya sangat tidak terkontrol, sangat kasar, membabi buta, penuh kebencian dan penuh upaya provokasi untuk memecah belah. Nah ini coba lihat ya, ini kan narasinya narasi termul tuh. Habib Rizik itu memecah belah dan lain sebagainya, bukan narasi seorang muslim. Jadi harus dilihat, si Gurgem ini seharusnya melihat apa-apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ini dari kacamata syar'i. Coba lihat misalkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apakah berkata katakanlah frontal begitu ya, berkata kasar itu mutlak dilarang? Tidak. Kepada siapa ditujukannya hal itu? Nah, perkataan yang dipakai oleh si Guru Gembul itu diksi-diksinya nanti sama dengan yang dipakai oleh Ade Armando misalkan, sama si Dudung Baligo itu sama. Di mana? Jadi perkataan dengan nada yang lembut, dengan pilihan diksi-diksi yang memang tidak kontroversial diksinya begitu ya. Tetapi penetapan hukum-hukumnya, kalau di dalam mantik disebut qodiyah-qodiyahnya, kalau di dalam logika umum disebut premis-premisnya, itu adalah premis-premis yang menyesatkan. Yang mana justru kalau misalkan kita mau mengatakan ini memecah belah, ya diksi-diksi mereka yang dipakai itu, bukan diksi-diksinya, apanya premis-premisnya. Jadi kata-katanya masih sangat seperti itu gitu ya Baraya. Kemudian ini juga bukan hanya terkait dengan kata-kata, Baraya di video itu juga akan melihat betapa arogannya beliau gitu. Sebentar, coba kita lihat ini ya yang dikutip. Ini ya gimana kalau misalkan, jadi kata-katanya masih sangat seperti kalau itu. misalkan
apa namanya yang dipakainya ini sudah psikologi barat misalkan seperti ini nih, mindset the new psychology of success. Disebutkan di situ individu dengan pola pikir tetap fixed mindset cenderung menolak perubahan karena percaya bahwa sifat dan kemampuannya sudah final sehingga tetap mempertahankan keyakinan dan perilakunya meskipun keliru. Nah, ini kan kata-kata yang disematkan kepada orang yang memang sudah menggapai jati dirinya. Jadi orang-orang barat itu mereka mereka itu iri terhadap pencapaian orang muslim karena orang muslim itu berhenti di dalam satu pencapaian. Jadi kalau misalkan Asy'ariyah Maturidiyah begitu ya, itu sudah berhenti di dalam keasy'ariyahannya, di dalam kematuridiyahannya. Kenapa? Karena memang semua subhat itu sudah dihilangkan. Jadi dia sudah final. Nah, orang-orang barat melihat itu keliru. Nah, itu dipakai sama si Gurgem tuh, bahwa orang-orang yang sudah ajak di dalam jati dirinya itu keliru. Padahal semua orang muslim itu harusnya ajak. Nah, makanya kalau sekarang kita tanyakan kepada si Gurgem, apakah si Gurgem ini termasuk salah seorang yang mindsetnya itu sudah fix dalam pengertian dia itu sudah mendapatkan jati diri sebagai seorang muslim, atau dia itu tidak? Kalau tidak, berarti tidak ada kemusliman sama sekali. Nah, ini berbahayanya. Awas, hati-hati begitu ya. Hati-hati, ini zaman subhat. Begitu ya Baraya. Kemudian ini juga bukan hanya terkait dengan kata-kata, Baraya di video itu juga akan melihat betapa arogannya beliau gitu. Jadi beliau itu mengatakan, saya sebagai orang yang mengkritiknya atau yang diduga telah memfitnahnya gitu ya, itu tuh hanya pansos saja, hanya cari tenar saja. Dia cuma mau numpang tenar aja, saudara. Jadi ini adalah kata-kata yang identik dengan yang dikatakan oleh Pak Habib Bahar juga. Jadi Pak Habib Bahar itu ketika saya kritik, beliau itu mengatakan bahwa saya tuh ya cuma cari sensasi aja gitu. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? Artinya dalam alam pikiran Habib Bahar dan Habib Rizik dan mungkin sebagian Habib yang lain, mereka itu adalah orang yang besar, orang yang berdampak, orang yang berpengaruh, orang yang memiliki otoritas yang sangat kuat dan sangat-sangat dikenal orang. Coba lihat ya. Yang dikatakan nih, mereka itu merasa anu dan anu lah begitu ya, merasa memiliki otoritas dan sebagainya. Itu diambil dari kenyataan. Kenyataannya begitu ya. Para ulama itu, mereka itu memiliki otoritas atas pengikutnya. Itu kenyataannya. Dan itu jangan dihilangkan dari seorang muslim, jangan. Makanya cari ulama yang betul-betul ulama. Bagaimana ulama betul-betul ulama itu yang memahami sanad keilmuan dengan benar. Nah, jangan sama orang-orang yang cuman mengaku kiai, mengaku ulama, jangan. Inilah memang salah satu problem di Indonesia itu. Ulama yang benar dengan ulama yang sesat itu tidak semua orang bisa membedakan. Nah, Habib Rizik itu salah satu ulama yang benar. Coba tanya itu ilmu-ilmu keilmuan beliau itu dari mulai tauhidnya sama itu bersanad ke atas terus ya. Nah, jadi jangan disamakan siapa namanya itu Habib Rizik dengan Jokowi misalkan. Jokowi itu orang yang secara agama dia tidak punya otoritas. Apalagi sekarang secara politik pun sudah tidak ada otoritas seharusnya. Begitu ya, beda dengan Habib Rizik dan semua guru-guru yang digurukan oleh murid-muridnya. Itu punya otoritas terhadap murid-muridnya. Dan inilah yang dicoba ingin dihilangkan sama si Gurgem karena si Gurgem itu nggak suka melihat orang itu tabi' sama gurunya, manut sama gurunya, apalagi kalau gurunya itu benar. Makanya salah satu caranya si Gurgem itu di dalam memberikan bias begitu ya kepada orang-orang awam diantaranya yang merasa pintar, dia itu suka mengambil contoh misalkan kiai-kiai yang bejat begitu ya, yang tadi yang sejatinya bukan kiai tapi dikiaikan juga oleh orang-orang yang bodoh sehingga pengikutnya itu dieksploitasi. Kemudian terungkaplah eksploitasi si kiai itu atau kecabulan si kiai itu dalam permasalahan cabul misalkan. Kemudian itu diitlakan kepada semua ulama, kepada semua pesantren. Itu ada kebencian dalam diri si Gurgem itu. Nah, diberikan diksi ini kepada orang yang memang tidak memahami pesantren sama sekali, tidak memiliki landasan agama yang itu sudah fix. Saya katakan sekali lagi ya, itu sudah final, itu akan diterima begitu saja dan mereka akan sangat mudah menjadi korban dajjal-dajjal kecil seperti si Gurgem ini. Jadi kok orang yang mendapatkan derajat keilmuan tinggi begitu ya dengan jalan yang sulit kok disebut narsis?
Lain lah, yang narsis itu si Gembul. Jadi ini kan harusnya kepada si Gembul dimasukinya nih, budaya narsisme. Seseorang yang merasa dirinya penting, terkenal, dan berpengaruh akan sangat bergantung pada citra diri di mata publik. Siapa ini? Si Gembul. Karena itu kritik tidak dianggap sebagai masukan, melainkan sebagai ancaman terhadap status dan reputasinya. Kita kan bisa balikan, tadi perkataan Habib Rizik, perkataan Habib Bahar kepada si Gembul, itu kan kritiknya juga terhadap si Gembul tuh. Kalau mau memakai diksi ini, akibatnya kritik sering delegitimasi dengan cara dianggap sebagai upaya mencari perhatian, iri atau pansos demi menjaga superioritas diri. Nah, itu pun bisa dikenakan kepada si Gurgem juga pada akhirnya. Jadi tidak bisa perkataan-perkataan umum seperti ini kemudian diitlakkan kepada semua orang, itu nggak bisa. Ya, tidak bisa, karena pada kenyataannya Habib Rizik itu masanya lebih banyak daripada si Guru Gembul. Cuman kalau kita misalkan tidak berhenti di situ, kita bicarakan saja inti permasalahannya, apa premisnya, itu akan lebih baik ya daripada membawa perkataan-perkataan yang karet seperti ini. Ini pun perkataan tidak punya otoritas. Siapa itu Christopher Lasch itu? Apakah dia punya otoritas terhadap orang mukmin sehingga perkataannya harus didengarkan? Kan enggak, ya. Sedemikian sehingga setiap ada orang yang berupaya untuk menggunakan namanya atau membahas tentangnya atau mengkritik mereka dan seterusnya, maka mereka itu disebutnya pansos, cari muka, cari kesempatan, dan cari sensasi gitu. Kan mereka tidak tahu betapa tenornya saya. Tuh kan. Ya tapi kan, maksud saya kan mereka tidak tahu betapa tenornya saya. Ini ya narsis itu si Gurgem dalam hal ini sama saja kalau memakai argumen yang tadi. Cuman permasalahannya kan argumen tadi tidak tidak mengikat kepada seorang muslim. Balik lagi, ya jadi udah kata-katanya kotor, kemudian hatinya juga nampaknya penuh dengan arogansi gitu, yang mendorong seperti itu. Tapi hati dari itu tidak dua bisa hal dihukumin, Gurgem, hati itu nggak bisa dihukumin. yang membuat saya terkesima dari video itu, ada satu hal yang membuat saya jauh lebih terkesima lagi, yaitu apa? Beliau masih bisa didukung oleh sejumput orang gitu. Ini saya tuh jadi bertanya-tanya, ini pendukungnya ngapain aja gitu, ada di sini gitu. Maksud saya adalah Pak Habib itu sudah terlibat dalam begitu banyak kontroversi. Pak Habib itu sudah terbukti melakukan tindakan kemaksiatan, kejahatan, dan sesuatu yang buruk yang lainnya. Kok masih didukung gitu? Saya tuh jadi teringat masa kecil saya. Sebentar, terbukti melakukan kemaksiatan yang mana? Ini saya kalau ngomongin si Gurgem itu tadinya mau adem, kesel juga ya. Seenaknya begitu ngomongnya itu. Jadi dulu waktu saya kecil, saya tuh sangat takut sama Dajjal. Saya tuh percaya bahwa ini tuh akhir zaman. Dan saya tuh bagaimanapun nanti ketika dewasa pasti akan bertemu dengan Dajjal itu. Dan itu pasti adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Karena Dajjal itu suka menyiksa orang. Dalam gambaran-gambaran masa kecil saya ya. Dajjal itu suka menyiksa orang. Kemudian yang paling powerful dari dirinya itu adalah Dajjal itu bisa mengubah realitas gitu. Jadi surga bisa ditampakkan sebagai neraka, neraka bisa ditampakkan sebagai surga, kebaikan bisa ditampakkan sebagai sebuah kejahatan, kejahatan juga ditampakkan sebagai sebuah kebaikan. Ulama dan agamawan dianggap sebagai ahli maksiat, sedangkan orang-orang yang ahli maksiat itu disebut sebagai agamawan gitu, dan seterusnya. Pokoknya semuanya dibulak-balik gitu. Saya tuh makanya ketakutan sekali dengan Dajjal, dan karena itu saya tuh berekspektasi bahwa Dajjal tuh untuk bisa menciptakan rekayasa dan manipulasi terhadap realitas itu duitnya pasti banyak, itu pasti menggunakan sistem kebohongan yang didukung oleh CIA, KGB, Mossad dan lain-lain gitu. Jadi saya tuh bayangkan canggih luar biasa gitu. Tapi setelah saya dewasa, aduh saya menyesal sekali takut sama Dajjal gitu. Ternyata Dajjalnya kamu, Gurgem. Ini kita bahas nanti, ini agak panjang sedikit ya. Fitnah Dajjal itu begitu mudah, semudah bahwa seseorang boleh melakukan kejahatan apapun, melakukan kemaksiatan apapun, melakukan kekerasan apapun, selama dia berlabel agama, maka dia tuh akan dianggap baik. Sesimpel itu saja, Baraya. Coba sekarang, saya ada beberapa daftar yang Baik, sebentar sebelum masuk ke sini ya. Kita masuk saja ke dalam tuduhannya. Jadi yang Dajjal itu siapa? Habib Rizik atau si Gurgem? Kan begitu. Kita tinggal masuk ke sana. Ini kan patokan buruk dan baiknya sudah salah tuh. Makanya harus belajar usuluddin, itu penting sekali akhir zaman itu belajar usuluddin. Apa baik itu? Baik itu perkara yang diperintahkan oleh Allah,
Jadi patokannya itu adalah fikih, ada perintahnya berarti ada baik di situ. Bukan terbalik, ada baik, ada perintah. Nanti baiknya kemana? Kepada pandangan manusia, enggak begitu. Kita cari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka di situ ada kebaikan. Kita cari apa yang dilarang oleh Allah, maka di situ ada keburukan. Ini termasuk nanti ke dalam filsafat, di dalam teologi begitu. Ini termasuk di dalam ethics, ya, filsafat etika. Jadi etika itu apakah karena sesuatu itu dia baik maka dia diperintah oleh Tuhan, atau sebaliknya karena dia itu diperintah oleh Tuhan maka dia itu baik. Nah, Islam itu masuknya yang ahlu sunnah wal jamaah, sesuatu itu baik karena dia itu diperintahkan oleh Tuhan. Jadi selama dia ada perintahnya, meskipun terlihatnya itu buruk, maka itu sejatinya baik. Itulah mukmin. Nah, kalau dari awal ya sudah berbeda pandangan seperti ini, si Gurgam itu tidak melihat ke situ. Jadi dia itu begini, apa yang di dalam pikirannya baik, maka itulah kebaikan. Itu pikirannya si Gurgam. Nah, perkataan-perkataan Habib Rizik, perbuatan-perbuatan Habib Rizik itu dianggap buruk sama si Gurgam, karena itulah dia dianggap maksiat. Nah, ini sudah salah. Makanya kekacauan berpikirnya si Guru Gembrot ini, dia dari awal sudah dari usuluddinnya, sudah dari teologinya, yang mana si Gurgam ini nggak punya. Begitu, nggak bakalan bisa. Dia itu tidak memiliki pola pikir yang linear. Makanya berbicaranya itu anil hawa, sesuai kemauannya. Terus dikonfirmasi ya. Makanya Habib aneh kan, pada akhirnya Habib Rizik yang faham mengenai akidah, faham mengenai usul, faham mengenai fikih, faham usul dan furu' begitu, faham, tapi masih mau disebut dajjal nih sama si Gurgam ini. Kan aneh ya. Dan lucunya orang-orang itu ada saja yang percaya sama perkataannya si Gurgam ini. Dia yang dajjalnya itu. Silakan Baraya konfirmasi. Pak Habib Rizik itu kata-katanya kasar dan provokatif luar biasa. Betul kan? Itu dalam Islam itu dilarang keras. Kata siapa? Nih, coba lihat ya. Nih, coba lihat. Laknat, menghina, menghujat, mencaci maki itu dalam Islam itu dilarang keras. Tapi Pak Habib Rizik jangan di highlight apanya, terjemahannya. Mana ya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, maka berkatalah baik khair, atau dia itu diam. Apa khair itu? Apa yang diperintahkan oleh Allah? Kalau Allah memerintahkannya orang itu jangan korupsi, katakan jangan korupsi, itu khair. Kalau perkataan misalkan yang dia itu kasar, dalam pengertian dia itu diksi-diksi yang yang konfrontatif, itu dipakai oleh sahabat dulu juga dipakai itu. Dan si Gurgam itu nggak tahu. Jadi kalau misalkan si Gurgam ini menghukumi Habib Bahar atau Habib Rizik ini sebagai orang yang buruk atau seorang yang bermaksiat karena kata-katanya dinilai kotor, padahal kata-kata dan diksi-diksi seperti itu juga dipakai oleh para sahabat, sebagiannya begitu juga dipakai oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, berarti dia juga sudah mengatakan ulama-ulama yang seperti itu maksiat juga. Padahal si Gurgam ini tidak paham apa yang dimaksud dengan khair di sini. Melakukannya dan boleh. Nah ini kenapa? Jadi melakukan atau mengeluarkan kata-kata sekasar apapun selama dia pakai sorban, selama dia mengklaim dirinya Habib, maka selesai semua, itu boleh gitu. Dan dia akan diikuti oleh orang-orang. Jadi ternyata fitnah dajjal tuh sesimpel itu. Cuma kita sebut lagi ya, suka berbohong. Bahkan dajjalnya ada di si Gurgam, orang nggak paham apa yang dia bicarakan. Apa perbedaannya itu antara khair syar'i misalkan dan tabi'i, apa bedanya? Gak bakalan tahu dia itu, gak bakalan paham. Ya dia bukan pembelajar agama. Parahnya orang-orang percaya. Ini yang jadi dajjal. Bohongannya itu sampai level kebohongan publik. Ada banyak sih, tapi salah satu yang paling kentara diantaranya adalah ketika beliau mengumpulkan massa di Indonesia dalam jumlah yang sangat besar di tengah-tengah COVID, kemudian beliau mengatakan bahwa saya tidak tertular penyakit COVID. Dan itu ternyata adalah sebuah kebohongan. Saking niatnya untuk berbohong, beliau itu sampai merekayasa surat rumah sakit. Jadi niat banget bohongnya di depan publik gitu. Tapi pendukungnya masih banyak. Kebohongan dalam Islam itu masuk ke dalam kategori munafik, tapi masih diikutin. Kemudian lihat, beliau itu pernah memberontak pada pemerintahan yang sah, kita sudah mengetahuinya ya. Kemudian melindungi kemusyrikan dari sebagian klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi yang mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Habib Anu bin Anu, ada sama beliau dibiarkan gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bisa memundurkan pesawat, ada orang yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu butuh ACC dari wali kutub kalau mau menimpakan bencana dan sebagainya. Itu kemaksiatannya sangat luar biasa besar, dan Pak Habib Rizik itu justru melindungi kemusyrikan itu.
atau setidak-tidaknya tidak menyerang mereka gitu, atau terlibat di situ. Baik. Kemudian Nah, menciptakan ini yang agak sulit ya untuk tahlil dari awam, ini agak sulit karena ini min babil karomah. Itu satu, yang mana kemudian kedua ya izharul karomah, di dalam menampakkan karomahnya itu pun kita mendapatinya manqul, jadi bukan secara langsung tapi secara dinukil, maka memahaminya pun agak sulit begitu. Kemudian gimana ya, susah ini mah. Ini kan masuk ke dalam permasalahan karomah-karomah seperti ini, itu adalah pekerjaannya orang yang seharusnya selesai usul dulu di dalam agama seperti itu. Pada akhirnya mereka akan paham karomah-karomah seperti ini seperti apa, wakinya, kejadiannya seperti apa, akan paham. Nah, kalau misalkan dia diambil ceritanya kemudian disebarkan ke publik, nah itu publik akan dua, dia menerima mentah-mentah atau dia itu mendustakan mentah-mentah begitu. Nah, yang lebih parah lagi, orang bodoh kayak si Gurgem ini, dia akan menghukumnya sebagai musyrik. Padahal kalau misalkan kita nanti tanya sama si Gurgem begitu ya, apakah manusia itu punya perbuatan bebas atau tidak, apakah perbuatan manusia itu ada efeknya, ada taksirnya atau tidak, kita akan bisa melihat dari jawabannya si Gurgem itu nanti apakah dia sendiri yang musyrik atau bukan begitu. Permasalahannya itu dari usulnya dulu. Nah, ini memang agak susah ya. Inilah yang menjadi fitnah memang. Kesalahannya di mana? Salah satunya kesalahan Ba'alwi. Bukan di dalam permasalahan mereka itu mengiktikodi karomah-karomah ini, bukan. Tetapi di dalam menyebarkan karomah-karomah seperti ini. Mungkin di tahun 60-an, di tahun 50-an begitu ya, tatkala karomah itu masih nampak di hadapan mata, seperti apa namanya itu, melawan penjajah begitu, tidak dengan senjata api, padahal mereka itu senjata api, senjata besi begitu ya. Ini akan lebih diterima karena karomah nampak di hadapan mereka. Tapi zaman sekarang itu susah. Yaitu adalah salah satunya kesalahan Ba'alwi juga, yang suka membicarakan tentang karomah kemudian direkam kemudian disebarkan di khalayak umum. Nah, kalau dari perkataan karomah-karomah seperti itu kemudian keluar fitnahan seperti si Gurgem yang memang sudah bodoh ini, agak wajar itu. Akan sejarah palsu, iya, ya, yang bahwa Habib-Habib ini begini dan begitu. Kemudian melakukan persekusi lahir dan batin kepada manusia, baik yang muslim maupun non muslim. Kemudian mengkafirkan sesama muslim, kemudian mengangkat dirinya sebagai imam besar. Kemudian memecah belah bangsa. Bahkan NU pun pecah belah gitu gara-gara beliau itu kan. Kemudian memperjualbelikan agama demi dukungan politik. Ingat dulu Pak Yusuf Kala itu mengatakan bahwa Pak Habib Rizik itu datang ke sini, datang ke situ, ke politikus-politikus itu safari gitu ya. Mau dukungan dari FPI enggak? Nanti kita harus deal-dealan ini. Ya diperjualbelikan agama itu. Kemudian Habib Rizik itu memperjuangkan Islam. Kalau mau mah, kalau deal-dealan mah dari dulu udah dapat jabatan. Habib Rizik itu Gurgem, kamu itu berbicara tidak sesuai dengan kenyataan ya. Dari mana saya harus membahas ini? Tonton saja ya. Provokasi kekerasan. Kemudian beliau adalah ulama pertama yang mempopulerkan intoleransi. Kemudian beliau adalah orang yang menista dan menghujat ulama dan kemudian mangkir dari pengadilan. Kemudian saya mohon maaf ya, cabul. Dari begitu banyak kasus. Coba si Gurgem ini apa bisa begitu menuduh Habib Rizik cabul tanpa bukti yang jelas dan tidak ada putusan inkrahnya juga dari pengadilan itu. Kalaupun ada putusan dari pengadilan itu, kita harus melihat prosesnya apakah bisa diakui secara syari atau tidak. Nah ini ya, jadi apa ya? Saya udah nggak kuat dari tadi dengernya begitu ya perkataan si Gurgem itu, karena ini berdasarkan kebodohan di atas kebodohan di atas kebodohan. Yang mana orang-orang yang tidak mempelajari Islam dengan baik itu tidak akan paham kebodohan seperti ini dan akan tertipu oleh perkataannya si Guru Gembul, seakan-akan dia itu berkata atas data. Padahal data-data yang disampaikan tadi itu opini. Coba lihat, simpulkan tadi itu data-data yang keluar ya. Misalkan Habib Rizik itu memecah belah, itu bukan fakta, itu opini itu. Ya, karena pada kenyataannya kenapa misalkan NU ada yang ikut ke FPI, karena NU itu kompleks juga. Anda harus memahami itu, nggak seperti Muhammadiyah NU itu. Ya. Nah, jadi dari mana harus mengurainya ini? Jauh, mengurainya jauh. Makanya kalau si Gurgem ini dia jadi dajjal bagi orang-orang yang tidak memahami agama sama sekali, ya wajar. Makanya caranya apa? Jangan didengarkan si Gurgem, atau silahkan dengarkan tapi belajar usul yang bagus. Ya, belajar agama yang bagus, nggak bakalan tertipu sama dajjal macam ini. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.